Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 10 Agustus 2020, di mana kita merayakan dan memperingati Santo Laurentius, diakon dan martir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya abadi yang cemerlang karena cinta kasih yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi pelayanmu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mengasihi yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memperingati pahlawan gereja pada abad ketiga. Laurentius dilahirkan sebagai seorang Spanyol di pegunungan Pirenea, yang mungkin kalau saat ini kita kenal Lourdes, di mana Maria menampakkan diri pada abad ke-16 kepada Santa Bernadette. Laurentius menjadi seorang diakon, diangkat oleh Paus Sixtus yang kedua, di mana dia selalu bersama-sama dengan temannya yang lain membagi komuni, membantu. Tetapi mereka bergerak saat itu di katakombe, artinya di bawah tanah. Roma adalah satu bekas berbentuk kuali yang boleh katakan mempunyai banyak bebatuan marmer, sehingga di bawah itu, di bawah kota itu ada yang disebut dengan katakombe, yaitu kuburan-kuburan. Dan ketika pengejaran terjadi dengan orang-orang Katolik di Roma, maka mereka datang ke tempat itu. Rupa-rupanya ketika mereka sedang merayakan Ekaristi bersama Paus Sixtus sudah dibunuh dengan dua teman Laurentius. Laurentius masih ditahan karena apa? Laurentius mempunyai tugas sebagai seorang memegang kas. Lalu dia dibujuk supaya menyerahkan semua harta benda gereja itu kepada kerajaan di Roma itu. Dia mengumpulkan, kemudian dia membagi-bagikan semua harta benda kepada orang-orang miskin. Kemudian terjadilah apa yang dia pikirkan. Dia bersama-sama dengan orang miskin sekota Roma datang ke tempat gubernur. Dan Laurentius mengatakan, "Pak, inilah harta kekayaan gereja. Tolong dipelihara ya." Mereka tersinggung berat. Lalu dia dipanggang hidup-hidup. Bagian bawah dibakar, lalu bagian atas dia minta lagi. Itulah Laurentius, yang menjadi diakon martir. Maka Injil pada hari ini membicarakan tentang apa? Kalau biji tidak ditanam, tetap satu biji. Tetapi kalau ditanam, dia mengalami satu proses pembusukan. Kulitnya menjadi busuk, kemudian tumbuhlah akar. Akar itu kemudian tumbuh dengan tunas, dan tunas itu kemudian bercabang, berbunga, berbuah.
Itu simbolis. Seseorang yang mau berkurban dan memberikan dirinya adalah seperti biji gandum yang berani berkurban, memberikan diri seutuhnya untuk pertumbuhan iman dan kasih kepada orang lain. Imannya untuk dirinya sendiri, imannya juga dengan keteladanan bagi orang lain. Santo Laurentius sudah melakukan hal-hal seperti ini. Dia dengan semangat, keberanian dan keunggulan memegang Kristus. Mungkin kalau kita takut karena kita mempunyai iman yang tipis, bukan setebal Laurentius. Disampaikan di dalam Injil, barang siapa kehilangan nyawanya, dia tidak akan apa-apa, bahagia. Tetapi bagi orang yang menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan. Waktunya artinya apa? Pada waktunya dia mati. Apapun yang dia kumpulkan tidak bisa berguna untuk dia sesudah kematian. Maka nikmati hidup secukupnya, bersyukur kepada Tuhan, dan juga tetap beriman, berjuang, bertumbuh bersama-sama, berjalan bersama Sang Sabda, bersama Yesus yang telah memilih kita untuk menikmati hidup. Santo Laurentius, doakanlah kami, karena Kau sudah memberikan yang terbaik dan memberikan contoh kepada kami dalam gereja abad ketiga. Semoga keteladananmu memberikan kepada kami inspirasi dalam menghadapi khusus COVID ini, supaya kami tetap semangat, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ingin mengubah kita dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal-hal yang baik, dari iman yang tipis menjadi iman yang dewasa. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan memberkati.